Coba kita balik lagi ke dalam Matius pasalnya yang ke-23 sekarang. Kita melihat munafik yang kedua sekarang ya. Tadi munafik yang pertama itu adalah mengajarkan sesuatu kemudian tidak melakukannya. Munafik yang kedua adalah melakukan apapun hanya untuk dilihat orang. Melakukan keagamaan kita untuk dilihat orang, untuk dipuji oleh orang. Nah, ini adalah kemunafikan yang Tuhan Yesus peringatkan juga. Coba kita lihat, lanjutkan lagi ayatnya yang kelima. Dikatakan di sini, semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Nah, mungkin kita tidak jarang melihat tali sembayang yang dimaksud ini. Kalau di zaman Tuhan Yesus ini sering sekali. Orang Israel sebut tali sembayang ini tefilin dalam bahasa Ibraninya, dan itu dililitkan. Jadi mereka melilitkan, ada panjang. Ya, kalau Anda pengen tahu seperti apa, hari ini udah gampang sekali. Anda tinggal masuk ke YouTube. Kemarin saya masuk ke YouTube, saya search di situ apa putting on tefillin, ya, memakai tefillin. Nah, Anda akan lihat orang Yahudi gimana cara dia pakai tefillin. Di situ ada semacam tali ya. Dan sebenarnya idenya dari mana? Idenya dari sini. Coba kita buka Ulangan pasalnya yang ke-6. Ulangan pasalnya yang ke-6. Ya, kita lihat ayatnya. Sebenarnya ini adalah perikop yang disebut sebagai Shema Israel. Jadi orang Israel harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Coba kita lihat ayat yang ke-7 dan ke-8. Ulangan 6 ayat 7-8. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya ketika kau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika kau berbaring atau bangun. Oke, ini bagus ya. Ayat 8, engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Nah ini. Dan menjadikannya lambang di dahimu. Nah, orang-orang Farisi menafsirkan ini secara literal. Ya. Literal sih nggak masalah. Tapi kalau cuma literalnya saja, maksud Tuhan adalah bahwa firman Tuhan itu harus benar-benar melekat pada kita gitu, di tangan kita, di dahi kita. Tapi mereka bikin ini harus literal. Jadi mereka bikin box, satu kotak kecil, terus di dalamnya dimasukin tulisan. Jadi perikop-perikop firman Tuhan ditulis di situ. Terutama yang Ulangan pasal 6 itu mereka tulis di situ ya. Jadi mereka bikin satu kotak kecil, mereka masukkan di dalamnya salinan firman Tuhan, lalu mereka tempel di dua tempat, satu di dahi, ya, terus mereka ikat gitu. Itu tefillin. Nomor 2, mereka taruh boxnya di sini, kemudian mereka ikat juga. Jadi itulah tali sembayang mereka. Tali sembayang. Dan supaya lebih hebat lagi, yang tali sembayang yang makin gede, makin bisa dilihat orang. Jadi selalu mengingatkan orang, lihat nih ya. Kepala saya makin gede ininya, makin bagus. Saya orang yang taat. Orang yang takwa kepada Tuhan. Kemudian apa lagi? Jumbai yang panjang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Jumbai ini dapat ide dari mana, saudara? Ini dari firman Tuhan juga. Dari Bilangan. Coba kita buka Bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-11. Bilangan pasalnya yang ke-15. Ayat 38. Bilangan pasal 15 ayat 38. Bunyinya begini, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka turun-temurun harus membuat jumbai-jumbai pada ujung baju mereka. Jadi orang Israel itu bajunya nggak boleh langsung potong begitu, harus ada jumbai-jumbainya. Membuat jumbai-jumbai pada ujung baju mereka, dan pada jumbai-jumbai itu harus diberi benang ungu kebiru-biruan. Maksud Tuhan apa? Jumbai itu ketika kamu melihatnya akan mengingatkan kamu kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hati dan matamu sendiri yang membuat kamu menyeleweng. Oke, jadi pakaian orang Israel harus ada jumbai. Kalau mereka lihat, dan warnanya harus sama, biru dan kuning tadi ya. Dan jumbai-jumbai itu harus mengingatkan orang Israel akan firman Tuhan. Tapi ini juga dijadikan semacam show off oleh orang-orang Farisi. Jadi jumbai-jumbainya dibikin spesial juga. Jadi makin gede jumbainya, makin panjang, makin mewah. Itu menjadi semacam simbol, lihat nih. Lihat saya begitu luar biasa taat kepada firman Tuhan.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, coba kita balik lagi dalam Wahyu pasal 23. Ya. Sebenarnya, melakukan firman Tuhan itu tidak salah. Tetapi, untuk apa kita melakukan firman Tuhan? Ya. Kalau mereka punya jumbai, apakah itu salah? Tidak. Tapi Tuhan tahu hati manusia. Dan Tuhan tahu, ketika kamu melakukannya hanya untuk dilihat orang, maka kamu adalah orang yang munafik. Kamu bukan lagi melakukannya karena kamu mengasihi Tuhan. Karena kamu mengasihi firman Tuhan. Kamu melakukannya supaya dipuji oleh orang, supaya dilihat oleh orang.